Halo semuanya, Em, hari ini kita akan membahas praktikum Microsoft Excel yang ketiga, di mana praktikum ini ada di halaman 119 modul kalian. Untuk data mentahnya, praktikum akan saya kirimkan di file Teams, kalian bisa cek. Dan untuk yang praktikum 3 ini sebenarnya sedikit berbeda dari praktikum 1 dan 2 yang sudah kalian kerjakan, di mana di praktikum 3 ini jauh lebih panjang ya, kalau kalian perhatikan jauh lebih panjang dan jauh lebih banyak data-data yang harus kalian isi. Nah, lalu di sini juga ada nih. Di sini juga ada seperti total aset perusahaan, banyak merek aset. Nah, ini itu lebih kepada fungsi statistika, di mana ini tuh mungkin kita akan bahas tentang sum if, count if, tentang sum dan lain sebagainya. Oke, langsung aja kita langsung bahas ke tanggal pembelian. Tapi sebelum kita bahas ke tanggal pembelian, kita baca dulu soalnya terkait kode aset. Dia di sini bilang kode asetnya itu ada A, B, C, D, dan E, di mana A itu informasi tentang jenis aset, B itu merek aset, kalau C itu lokasi penempatannya, kalau D itu jumlah aset, lalu kalau E itu tanggal pembelian aset. Nah, kita pertama-tama akan isi tanggal pembeliannya terlebih dahulu. Di sini disebutkan bahwa kolom tanggal pembelian itu diisikan berdasarkan kode aset dengan formatnya itu MMMMYY. Nah, berarti kita akan pakai format bulan. Lalu kita akan ambil 2 angka paling belakang dari tahun yang bersangkutan. Dimana di sini contohnya di sini kan 17 Desember 2013. Berarti tanggal pembeliannya itu harusnya keluarnya Desember 2013. Nah, oke. Pertama-tama kita akan masukin teks dulu. Kenapa kita masukin teks dulu? Karena kita mau merubah datanya ini, data dari angka untuk menjadi huruf. Jadi kita pakai teks. Kemudian setelah kita pakai teks, kita mau pakai date. Kenapa kita pakai date? Ya karena kan kita mau masukin angka yang 17 Desember 2013 ini, yang ada di kode aset yang EEE ini. Dimana kalau misalkan di rumus Excel, pertama-tama itu tahunnya dulu, baru bulan dan baru hari. Jadi jangan kebalik. Terus juga ini tuh ada tahun, ada bulan, dan ada hari. Walaupun yang diminta itu cuma tahun dan bulan, harinya juga tetap harus kalian masukin. Karena kalau kalian nggak masukin harinya, nanti rumusnya itu akan error. Oke, kita pakai rumus right dulu. Kenapa kalian pakai rumus right? Karena kita mau ngambil angka 13 ini kan. 13, 15, 12. Jadi kita pakai right. Dimana kita mau ngambil 2 angkanya aja. Oke, year-nya udah selesai. Next, kita mau ngambil yang di bulan. Kalau yang di bulan, kita pakai rumus apa? Kita pakai rumus right, left, atau mid. Otomatis kita akan pakai rumus mid ya teman-teman. Kenapa pakai rumus mid? Karena kan dia ada di tengah-tengah nih. Jadi kita harus pakai rumus mid. Rumus mid. Sini. Nah, dia di mana di sini tuh 15. Terus kita mau ngambil 2 angka. Kita mau ambil kan 1, 12. Pokoknya kita mau ambil 2 angka. Next, kita mau ngambil harinya. Harinya itu juga sama, pakai mid karena dia ada di tengah-tengah, A4. Karena untuk bulan dia 15, berarti dia di sini itu 12 ya. 13, lalu yang mau kita ambil 2. Nah, udah kelar kayak gini, kita bisa tutup. Setelah kita tutup, kita tinggal ketik 2, lalu kita masukin nih MMM. Tutup. Dia di sini akan keluar rumusnya kayak gini. Di sini keluar semua. Tapi mungkin saya tahu mungkin di sini teman-teman ada yang bingung, kenapa rumusnya kayak gini? Kenapa ada teks? Kenapa ada date? Kenapa harus ada MMM ini? Kenapa gitu? Nah,
Saya ada pilihan satu rumus lagi. Ini rumusnya jauh lebih mudah, cuma emang sedikit lebih panjang. Kemudian, nah kita bisa pakai rumus if. Kalau misalnya kalian pakai rumus if, ini itu mungkin akan lebih panjang. Tapi menurut saya pribadi lebih mudah untuk dipahami. Nah, kalau misalnya kalian pakai rumus if, kalian baca dulu. Di sini kan soalnya dia bilang kode aset formatnya MMMMYY. Nah, kita berarti kan mau ambil bulannya kan. Kita mau ambil bulan yang di tengah-tengah ini, kita mau convert, kita jadiin dia ini dari 12, kita mau jadiin dia convert, jadiin dia Desember. Oke, berarti kita bisa pakai rumus if. Kita ambil aja angka bulannya. 4, ininya 15, ininya 2. Nah, kalau misalkan bulannya ini sama dengan 01, maka dia itu akan jadi Januari. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, kalian bisa lakukan ini sampai 11 kali. Banyak sih emang. Tapi menurut saya pribadi jauh lebih mudah untuk dipahami. Tapi kalau kalian udah paham dengan rumusnya tadi pun, kalian mau pakai yang tadi juga nggak masalah. Karena yang tadi juga rumusnya jauh lebih simpel kan dibandingkan rumus yang ini. Nah, yang ini sebenarnya kalian tinggal ganti aja angkanya. 4 April ganti 5 jadi Mei jadi Juni. Ini belum diganti. Nah, kalau misalnya yang kayak gini kalian lebih kayak ke hati-hati aja sih, karena kadang kan kita suka lupa ganti, jadi kayak pelan-pelan aja kalau mau pakai rumus yang ini ya. Juli, sama apa, Agustus. September, Oktober. Nah, ini bentar lagi. November. Nah, terakhir tinggal kita masukin Desember. Oke, tutup. Nah, kalian tutup sampai dia warnanya hitam nih, kalau kalian perhatiin di hitamnya. Nah, di sini kalian coba cek dulu. Nah, oke, ini udah sama ya. Udah sama bulan-bulannya. Nah, terus kita tinggal ngambil angka yang 13 ini aja nih, yang dari kanan. Gimana caranya? Nah, kalau untuk ambil angka 13 ini tuh gampang banget, teman-teman. Kalian tinggal pakai dan. Nah, terus kalian titik 2 kayak gini. Fungsinya ini tuh apa sih? Sebenarnya fungsi dari ini itu biar ada spasi aja sih sebenarnya. Karena kalau kalian nggak pakai ini, nanti Desember sama 13-nya dia nyatu. Kayak gitu. Jadi kalau kalian nggak mau pakai pun sebenarnya nggak apa-apa sih. Nah, ini right. Kita tinggal ambil 2. Nice. Nah, kayak gini. Lalu tinggal kalian gini rumusnya ke bawah. Nah, kalau kalian lihat, sama ya. Sama persis, cuma bedanya kalau yang di kiri itu pakai Inggris, kita pakai Indonesia. Nah, kalau kalian dalam mau bikinnya, kalian mau pakai bahasa Indonesia juga nggak masalah. Pakai bahasa Inggris juga nggak masalah sih. Nah, kayak gini. Ini emang jauh lebih panjang sih sebenarnya. Tapi terserah kalian nih, kalian jauh lebih paham dengan rumus ini atau dengan rumus yang ini. Dua-duanya hasilnya sama. Oke. Nah, terus dia di sini kita akan masuk ke lokasi aset. Di soal dikasih tahu nih, lokasi aset, jenis aset, dan merek aset itu dibuat berdasarkan tabel bantuan yang tersedia. Oke, berarti kita langsung buka ini aja. Nah, berarti di sini kan nih, lokasi aset nih. Ada 1, 2, 3, Jakarta, Bandung, Bekasi. Nah, kalau misalkan tabelnya itu
dia ke bawah kayak gini teman-teman, berarti kan kurang lebih dia ini mirip angkanya kayak V ya. Ini kan hurufnya mirip kayak V. Oke. Nah, teman-teman, kalau misalkan kalian lihat nih ya, ini kan dia itu ke bawah nih angkanya ya kan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti dia ini VLOOKUP. Berarti dia ini VLOOKUP. Kalau misalnya dia ke bawah, kecuali dia lebar ke samping gitu. Nah, itu berarti kayak hak karena itu halookup. Nah, pokoknya kalau misalnya kalian lihat dia itu ke bawah kayak gini, berarti dia ini pakai rumusnya VLOOKUP. Nah, kita akan pakai rumus VLOOKUP. VLOOKUP. Nah, rumus VLOOKUP ini kita harus, ini kan kita sebenarnya mau ngambil kode kantornya itu kan yang ini ya, ada 3132. Nah, yang ini nih. Ya kan? Nah, ini kita harus ubah dulu ke value. Kenapa ke value, dan value itu apa sih? Jadi kalau value ini untuk merubah yang tadinya itu huruf atau data string menjadi angka. Nah, kenapa sih harus dirubah? Jadi tuh gini, kita bisa bandingin ya datanya 1, 2, 3. Nah, sama kita mau bandingin ketika kita ambil datanya ini dari sini. Ini berarti kan kita ambil middle di sini 5, 6. Nah, ini berarti kan ke 7, lalu di sini 1. Nah, kayak gini teman-teman. Kalian bisa lihat di sini posisinya beda. Yang ini tuh ke kanan dan yang ini ke kiri. Sebenarnya bukan posisinya aja sih yang beda. Sebenarnya tuh angkanya juga beda. Bukan beda, maksudnya kayak jenisnya mereka itu beda. Bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari kayak gini. Kita sum. Nah, dia keluar 6. Sedangkan dia di sini 0. Jadi, kenapa 0? Karena dia di sini itu nggak dianggap sebagai angka, tapi dia dianggap itu sebagai huruf. Gitu. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau, nah, kayak contohnya yang kode kantor sini ya. Kode kantor sini tuh dia juga dianggapnya itu sebagai angka. Tahu dari mana? Nah, kita bisa giniin. Kalian bisa lihat nih sebenarnya di bawah ini udah ada. Kalau misalnya kalian mau lihat kan, kalian tinggal drag. Nah, nanti di sini udah ada nih penjumlahannya sumnya. 1 tambah 2 tambah 3, 6. Ini countnya ada 3, rata-ratanya 2. Tapi kalau misalkan kita kayak gini, di angka yang dianggap huruf ini, dia cuma ada count doang. Dia nggak bakal bisa dijumlahin. Kayak gitu. Nah, karena kita mau ngambil angkanya yang sini, berarti teman-teman, kita harus rubah dulu dia jadi value. Nah, setelah kita rubah jadi value, kita pertama-tama ambil dulu kan di sini. Kita ambil dia di sini yang ke-7, dia di sini yang ke-1, lalu kita tutup, ada titik 2. Nah, di sini ini kita drag teman-teman, jangan lupa ini yang K5 sama L7 harus di F4-in satu-satu gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian nggak F4-in, nanti kalau kalian nggak kunci, dia rumus kalian tuh nanti bisa error, karena nanti kalian kan biasa kalau misalnya sum ke bawah gitu kan dia pindah sendiri ya gitu. Yang tadinya misalkan dia B, ini misalnya dia di sini K5. Nah, ketika kalian mau ngitung yang buat 6, nanti dia jadinya K6. Terus nanti dia jadi K7. Jadi nanti dia bakal turun ke bawah. Nah, nanti rumus kalian tuh bakal error. Tuh.
Jadi makanya tuh kalian harus kunci. Kuncinya itu kalian bisa pencet F4 di laptop kalian. Tapi gimana kalau misalkan laptop saya nggak bisa dipencet F4-nya gitu? Oh ya udah, kalau kalian nggak bisa, kalian pakai manual aja nih. Jadi di tiap sebelum angka atau hurufnya. Ini kan tadinya kan K5 nih. Di sebelum K kalian tambahin simbol dolar kayak gini. Itu kalau misalkan kalian yang mungkin keyboardnya bermasalah di F4. Tapi kalau misalkan kalian keyboardnya nggak bermasalah di F4, langsung pencet F4 aja. Tuh. Nah, setelah ini kita akan pilih kolom index number. Nah, kolom index number itu maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau misalnya dari dua kolom ini kamu mau ngambil kolom yang satu atau dua. Kita akan ngambil kolom yang kedua, karena kita mau ngambil yang angka Jakarta, Bandung, dan Bekasinya. Titik komanya 0. Ini. Kayak gini. Ini kalau misalnya kalian pakai VLOOKUP. Nah, mungkin kalian di sini mikir, saya sekarang susah nih ngapalin VLOOKUP. Kalau misalnya pakai if bisa nggak? Bisa pakai if. Cuma mungkin akan sedikit lebih panjang. Sebenarnya if itu bisa dipakai sih buat dimana aja, cuma akan jauh lebih panjang aja dibandingkan kalian pakai VLOOKUP. Pasti akan jauh lebih pendek. Nah, kalau yang ini if-nya kayak gimana? Dia kan di sini kan udah ada nih kode kantor. Di sini juga udah ada. Ya udah, berarti kalau misalnya kalian pakai if, ini sebenarnya kalian nggak perlu ubah dia jadi value sih. Kalian tinggal ininya middle. Sini. Kalian ambil aja 7. Nah, kalian di sini tinggal sama dengan. Kalau misalnya 1, maka sini. Lalu kalian F4-in lagi biar dia nggak kemana-mana. Nah, lalu di sini kalian bisa copy aja. Kalau misalnya dia di sini 2, di sini F4. Nah, sisanya di sini. Lalu kalian bisa tutup. Nah, kayak gini. Nah, kalau kalian lihat di sini hasilnya sama aja ya, ada bedanya. Ini bebas kalian mau pakai yang mana. Enggak masalah sih. Kalian mau pakai yang tanggal pembelian if atau kalian mau pakai lokasi aset if, itu bebas. Kalian mau pakai yang mana. Oke. Nah, jenis aset nih sekarang kita. Jenis aset di sini kita bisa lihat ya, AME, Aku, AAC. Nah, berarti kalau kalian lihat berarti ini kan yang awal-awal nih. Yang ada di awal-awal yang mau kita ambil. Udah, kita bisa pakai VLOOKUP. VLOOKUP, terus kita ambil deh dari left. Karena kan kita mau ngambil nih yang ala, ain, aku, dan lain sebagainya. Nah, kita ambil dari kiri. Kita mau ambil 3 nomor. 3 number chart. Lalu kalian langsung titik koma aja. Setelah kalian titik koma, kalian bisa gini ini tabelnya. Jangan lupa F4. Dua-duanya di F4. Karena kalau satu doang nanti bakal error. Setelah udah kalian F4, kolom indeks numbernya yang kedua, penjelasannya masih sama kayak tadi, karena yang mau kita ambil tuh meja, kursi, AC, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Titik komanya itu 0. Kalau misalnya pakai F bisa nggak? Bisa. Kalau kalian mau coba sendiri, boleh banget. Kalian boleh coba sendiri kalau pakai if. Sebenarnya if itu bisa kok dipakai di mana aja. Oke, nah kemudian di sini kita akan next ke merek aset. Nah, di sini merek aset nih kodenya ada dari 1 sampai ke 20. Kita cek di soal lagi. Ini BB. Berarti merek aset itu yang setelah jenis aset. Berarti yang ala 01. Berarti merek asetnya 01. Oke. Berarti kita tetap pakai yang VLOOKUP. Tapi kita value-in lagi. Pokoknya kalau kalian pakai VLOOKUP, angkanya kalian kalau pakai VLOOKUP, angkanya kalau di sini itu
dianggapnya jadi angka, dan yang di sininya data string kalian ubah jadi value nih. Kalau kalian lihat ya, dia di sini kalau ditambahin bisa nih. Kalau di sum tuh jadinya 210, kalau dihitung 20, average-nya 10,5. Kayak gitu. Jadi dia itu dianggapnya itu angka. Jadi kalian harus ubah dia jadi value dulu. Di sini kalian ke middle. Di sini titik koma 3, berarti dia di sini 4, yang diambil itu 2. Tutup lagi. Nah, sampai dia muncul VLOOKUP table array. Baru kalian berarti masuk ke rumus VLOOKUP-nya lagi. Jadi kalian tutup dulu rumus mid sama value-nya, baru lanjutin ke VLOOKUP-nya. Ini sama kayak tadi, kalian drag, jangan lupa di F4-in dua-duanya. Setelah udah di F4-in, masih sama, yang diambil kan yang kedua. Terus titik koma, lalu kalian bisa tutup. Nah, udah deh, ini muncul. Kalau pakai if juga bisa ya, cuma akan jauh lebih panjang karena ini kan ada 20 nih. Kalau kalian ifin satu-satu ya lumayan panjang sih. Oke, lanjut kita akan ke jumlah aset. Di sini jumlah aset itu ada di DDD. Nah, DDD itu berarti yang ini 007, 001, 002 dan lain sebagainya. Tentunya kita harus ubah dia menjadi value. Berarti kalian bisa value, lalu kalian bisa mid. Tiga, 4, 5, 6, 7, 8, berarti ini 9. Yang kalian ambil itu 3. Nah, terus kalian tutup. Nah, kayak gini. Kenapa harus di value-in gitu. Nah, ini kan jumlah aset ya. Jumlah aset itu biasa kan kita gunakan sebagai perhitungan kan. Nah, oke. Total nilai aset itu kan tinggal kalian kali 7, kalian kali sama 8150. Lalu kalian enter. Nah, kayak gini. Sebenarnya kalau misalkan dia di sini kalian mau pakai mid aja gitu ya. Misalkan kita tambahin lagi nih satu di sini. Satu di sini, misalkan kalian mau pakai mid aja nih. Kayak gini gitu kan. Ketika kalian kaliin sama ini, keluar hasilnya sama. Kalau dikali, dia akan keluar hasilnya. Tapi ketika kalian mau tambahin ke bawah, kalian mau sum untuk perhitungan pertambahan, itu nggak akan keluar. Jadi lebih baik kalau kalian mau ada kayak jumlah-jumlah gini, kalian ubah dulu jadi value. Seperti itu. Oke, nah ini udah. Sekarang kita akan next ke total nilai aset perusahaan, total jumlah aset pada kantor Jakarta, nilai aset komputer, dan lain sebagainya. Total nilai aset pada perusahaan gimana? Ya udah ya, berarti total nilai aset pada perusahaan itu tinggal kita tambahin aja nih. Total nilai aset yang udah kita punya, kita tambahin di sini. Oke. Nah, ini 27, 64, 633. Nah, sebenarnya ya kalian kalau misalnya drag begini aja, itu kita udah dapet nih sumnya. Kalian udah bisa cek sumnya sama atau enggak sebenarnya. Nah, terus juga di sini total jumlah aset pada kantor Jakarta. Nah, kita mau cari tahu jumlah aset yang kita punya, tapi cuma di kantor Jakarta doang. Gimana caranya? Ya berarti kita pakai rumus sum pasti, tapi sumnya itu akan kita tambahin jadi sum if. Jadi sum if. Kenapa sum if? Jadi itu kita tambahkan jika. Jadi ada kriteria yang harus terpenuhi.
di sini range-nya itu kan dia di sini lokasinya nih. Pertama lokasinya dulu, titik koma. Setelah lokasi, kita tulis kriterianya mau apa. Kita kan kriterianya maunya yang di Jakarta. Tinggal klik aja Jakarta. Nah, terus tadi dia di sini bilangnya total jumlah aset. Total jumlah aset. Berarti kan jumlah aset yang ini. Kita mau tahu jumlah aset yang ada di kantor Jakarta ada berapa unit sih? Nah, keluar. Jadi ternyata jumlah aset yang kita punya di kantor Jakarta itu ada 223 unit. Jadi fungsinya sum if itu buat kayak gini. Jadi daripada kalian ngitung satu-satu ya kan, mendingan kalian pakai Excel, kalian pakai rumus sum if. Terus kita mau cari tahu nih, berapa sih total nilai aset komputer? Ya udah, kita pakai sum if lagi. Total nilai aset komputer. Nah, berarti kan ini sampai ke bawah, titik koma, kita mau cari yang komputer. Berapa total nilai asetnya? Nah, ini. Analisa ini. Oh, berarti total nilai aset komputer yang kita punya itu ada 677 juta. Nah, terus kemudian di sini berapa sih total nilai aset merek Gulali? Apa tuh nilai aset yang mereknya Gulali? Berarti kan ini mereknya. Kriterianya mau mereknya itu Gulali. Berapa total nilai asetnya? Tutup deh. Nah, total nilai asetnya 300 juta sekian. Terus di sini kita akan hitung berapa total nilai aset dengan ketentuan A, ketentuan B, dan ketentuan C. Di sini. Total nilai aset ketentuan A adalah jumlah dari total nilai aset dengan kriteria lokasi penempatan asetnya di Bandung. Jadi dia di sini ada kriterianya lebih dari satu. Nah, ketika kalian kriterianya lebih dari satu, mirip seperti bahasa Inggris, kalau lebih dari satu kita harus tambahin S. Berarti kalau tadi sum if, sekarang berarti sum if, ada S-nya. Jadi pokoknya lebih dari satu, kalian pakai yang sum if. Kayak gitu. Nah, kalau untuk yang sum if ini, sebenarnya nggak beda jauh. Di sini kalian bisa wait, di sini apa sih? Bandung ya? Bandung. Nih, total nilai aset. Nah, kriteria satu kan dia bilang dia itu maunya ada di Bandung. Berarti range-nya kan yang ada di sini. Yang ada di sini, dia mau titik komanya itu di Bandung. Next, dia mau nilai asetnya itu lebih daripada 7 juta. Nah, kalian berarti di sini lebih dari 7 juta. Nah, berarti ada 527 juta dengan total nilai aset sesuai dengan ketentuan A. Lalu dengan ketentuan B, itu jumlah dari jumlah aset dengan kriterianya alokasi penempatan asetnya di Jakarta. Jenis asetnya itu laptop, serta nilai asetnya itu lebih kecil daripada 7 juta. Pokoknya ketika kalian ada kriteria yang lebih dari satu, kalian pakai sum if. Sum if. Jumlah
Nah ini kan jumlah asetnya, kita mau tahu. Kriteria yang pertama, dia bilang lokasinya itu mau di Jakarta. Nah di sini sampai B103 titik koma itu maunya itu ada di Jakarta. Oke. Setelah dia maunya ada di Jakarta, dia mau jenis asetnya itu laptop. Ini sama dengan F103 titik koma dia mau ini itu laptop. Oke. Dan yang aset per unitnya itu dia pengen lebih kecil daripada 7 juta. Berarti nilai aset per unit G4 sampai I103 dan dia pengen lebih kecil dibandingkan 7 juta. Tutup. Nah, berarti jumlah aset dengan ketentuan B itu ada 5 unit. Next, kita akan ke ketentuan yang C. Ketentuan yang C itu jumlah dari total nilai aset dengan kriteria jenis aset adalah komputer dan mereknya itu adalah Samsung. Ya udah, berarti ini kan sama aja ya. Kita bisa pakai sum if total nilai aset. Nah, berarti kan ini titik koma titik 103 terus jenis asetnya itu komputer ini sampai F103 titik koma itu komputer, lalu merek asetnya itu Samsung. Oke, 103 Samsung. Oke. Nah, berarti dia di sini ada 103 sekian total nilai asetnya. Next, di sini berapa sih banyaknya aset pada kantor Jakarta? Kalau misalnya banyaknya aset, berarti kan kita harus counting ada berapa banyaknya aset pada kantor Jakarta. Nah, berarti kita akan pakai rumus count if. Nah, berarti di sini yang jumlah aset range-nya itu berapa? Range-nya itu kan dari sini ke sini dan kriterianya itu Jakarta. Sorry deh, ini kan berarti bukan yang tadi, sorry. Berarti ini kalian pakai yang ini, pakai yang lokasi, karena kan kita mau lokasinya itu yang ada di Jakarta itu ada berapa kan. Ini terus baru di sini kota. Nice. Nah, berarti kita punya 33 aset di kantor Jakarta. Terus ada berapa banyaknya aset merek ikan? Udah sama tuh kayak tadi. Company merek. Dia based on merek, berarti kan dia di sini G4 sampai G103 titik koma kriterianya itu pengennya itu bentar ya, sambil cek dulu biar tulisannya nggak salah. Ikan. Berarti ada dua banyaknya aset dengan merek ikan. Nah, terus kita next banyaknya aset dengan ketentuan A, di mana ketentuan A itu ada dua kriteria nih, ada lebih dari satu. Nah, ketika kriterianya lebih dari satu, sama kayak tadi count if, sama kayak sum if, ini juga jadi count if, jadi ada x-nya. Nah, dia di sini bilang banyaknya aset dengan kriteria merek asetnya AR Mine dan lokasinya itu ada di Bekasi. Nah, ini berarti kan kriterianya
dia mau AR main, terus dia mau di sini itu juga dikasih D103 titik, nah dia mau di sini ada dikasih. Nice. Berarti banyak aset dengan ketentuan A itu ada 2 unit. Nah, lalu dengan ketentuan B itu juga sama, cuma aset kriteria cuma aset itu lebih dari 3. Count is jumlah asetnya dia pengen lebih dari 3, berarti ini kan, ini sampai H103 titik 5 itu dia pengen lebih dari 3. Habis itu dia pengen merek asetnya itu rek ini sampai G103 itu pengennya namanya rek. Nah, berarti ada 8 aset dengan ketentuan B.